Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan adapun orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menceritakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sahabat Nabi adalah produk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita sebagai umatnya harus niru sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kari gilap nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, asyidda 'alal kuffar. Sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, tegas kepada orang kafir. Ganggu kita harus tegas. Minimal kita lihat sekarang saudara-saudara kita dibunuh, dibantai di Palestina, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan tetap kuat iman, tetap kuat menghadapi musuh-musuh Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan alhamdulillah, saya penjenengan alhamdulillah hidup tenang, hidup selamat, hidup tentram. Ini adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Sifat sahabat Nabi Muhammad SAW, saling kasih mengasihi, saling menyayangi di antara umat Mak, sifat sahabat Nabi Muhammad SAW saling mencintai sesama muslim, saling membantu. Kok tukaran? Udah keplokan doro aku ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok tukaran? Sallallahu alaihi Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW saling rahmat di antara mereka, peka di antara mereka. Saya cuma mau cerita satu, setelah itu saya turun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad SAW namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Ketika itu perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW kota Madinah, Nabi dapat kabar Nabi mau dikepung. Kota Madinah mau dikepung oleh 10.000 sahabat kurang, oleh 10.000 musuh kurang lebih. Akhirnya Nabi Muhammad SAW rapat. Ketika rapat, ada salah satu sahabat angkat tangan, namanya sahabat Salman Al-Farisi. Nabi, saya mau usul Nabi. Saya mau usul Nabi, gimana Nabi kita gali parit Nabi. Gali pak, bukan bus parit, gali pak. Tahu parit sambil selokan besar, gali parit Nabi. Sekiranya Nabi kalau musuh nak ngelihat Nabi, kudanya terperosok Nabi. Kalau musuh ngelihat, musuh tak jadi mah. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya gali parit. Hadirin sahabat Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan yang ikut kerja bakti gali parit ada jumlahnya 1000 sahabat. Berapa? 1000. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Uruk no Islam kuning peteng iku jari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. 1000 tengah-tengah gali parit. Hadirin, sahabat menemukan batu besar.
Gantian sahabat mecahkan, tidak ada yang bisa ganti ke sahabat yang badannya lebih besar, tidak ada yang bisa mecahkan. Sampai terakhir tak kuat laporan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi ada batu besar Nabi, ini kalau tidak dipecahkan Nabi penggalian tidak berlanjut Nabi. Di mana? Di titik ini Nabi, diantar sama sahabat. Mana ini Nabi? Turun langsung Nabi Muhammad SAW. Mana amernya? Mana palu raksasanya? Ini Nabi. Diangkat sama Nabi Muhammad SAW, takbir Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Turun macam susu. Sekali tak pecah ini. Dua kali Allahu Akbar. Tak pecah hadirin. Tiga kali Allahu Akbar. Pukulan ketiga, sahabat tak ada yang mecahkan. Pukulan ketiga, Nabi Muhammad SAW memecahkan batu bes. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, tepak ngangkat Amr, tepak ngangkat palu besar. Bajunya Nabi Muhammad SAW, pakai baju gitu, saya ini pakai gamis. Bajunya Nabi Muhammad SAW terangkat hadirin, terangkat, terlihat di perutnya Nabi Muhammad SAW batu hadirin. Perutnya Nabi Muhammad SAW diganjel Nabi Muhammad SAW kelaparan, tidak makan 2 hari. Nabinya saya sampean, yang sampean mengharapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Tidak ada orang, tidak ada para nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali nabinya saya sampean Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak makan 2 hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lapar, tak pernah mengeluh. Terlihat oleh sahabat Jabir, perutnya Nabi diganjel batu. Sahabat Jabir lari pulang ke rumahnya. Dek, wah istriku, ono panganan tak? Ada makanan tak dek? Dicawal sama istrinya Jabir kayak bojone sampean iki, Pak. Sampean iki Mas, wah ya kerja bakti mangan tok. Ojo ngawur cangkemmu. Jangan ngawur mulutmu, saya barusan ngelihat perutnya Nabi Muhammad SAW diganjel batu deh. Nabi kayaknya kelaparan deh, sampai diganjel batu, kayaknya tidak makan 2 hari deh. Ada makanan tadi? Apa jawabannya Jabir? Ada Mas, cuma sedikit Mas. 1 sok gandum, kira-kira 2,7 kg gandum Mas, sama 1 ekor anak Mas. Anak itu ain dongkof, anak itu anaknya kambing hadirin. Kambing umur 4 atau 5 bulan yang perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya sudah dek, kamu sembelih kambingnya dek. Saya mau laporan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mau ngundang Kanjeng Nabi Muhammad SAW makan. Tapi Mas, Nabi suruh ngejak cuma orang 5 atau orang 6 tok ya Mas ya. Ini kira-kira makanan cukup untuk orang 6 Mas. Yo dek. Sallallahu alaihi Muhammad. Berangkat sahabat Jabir datang ke Nabi Muhammad SAW. Apa tokoto ini? Bisik-bisik ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi, apa Ben? Pinarak Nabi, tenggriyo Nabi, monggo Nabi ke rumah Nabi, makan Nabi, ada makanan sedikit 1 sok gandum Nabi, 2,7 kg gandum, dan satu ekor anaknya kambing Nabi. Sampean ajak teman sampean orang 6 makan di rumah Nabi. Sampean tahu Mas? Sampai tahu Mbak apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad jerit Mas. Nabi Muhammad jerit Mbak. Ya ahlal hondak, sahabat-sahabatku yang kerja di hondak, yang kerja bakti, ayo nang omai Jabir kabeh. Jabir selamatan, Jabir ngemblewet. Nabi cukup gawe wong 6 Nabi, wong 5 atau wong. Ayo nang omai Jabir kabeh. Jabir selamatan, Jabir ngemblewet. Nabi panganan cukup gawe wong 5 atau 6 meneng kabeh. Ana ngomong Jabir kabeh. Jabir selamatan, Jabir ngebelewat. Itu hadirin namanya sahabat Jabir langsung lemes. Hah? Iki wong 1000 iki. Iki wong piro iki? 5.000 no? Wong 1000 mari kerja bakti kongkon mah. Kira-kira ya apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Wes kamu pulang Jabir, bilang sama istri kamu, gandum jangan dimasak, daging kambing jangan dimasukkan panci sebelum aku datang Jabir ya. Nggih Nabi, gopo langsung Mas. Pulang, dek, celoko dek, apes dek.
apa sopo mas? Sampeyan iki omahe apa ditekoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang didatangi Nabi itu jadi barokah mas. Ngawur sampeyan iki mas. Apes apa? Iya Nabi Muhammad bawa barokah, masalahnya Nabi nggawa wong sewu. Nek sampeyan mbak krungu bojone ngundang wong 6 sing teko wong sewu kira-kira ya apa? Worong mas, tutup dapur mas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi istrinya Jabir bijak. Mas, sampean sudah ngomong kalau cukup buat orang enam. Wes deh. Terus Nabi bilang apa lagi? Nabi bilang, Jabir bilang sama istrinya, gandum jangan diolah, daging kambing jangan dimasukkan panci sebelum aku datang. Ngomong gitu deh Nabi deh. Oh, nek ngono mas, tenang sampean mas. Tenang sampean mas. Itu tanggung jawabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya ke depan sahabat Jabir semenja di kusen lawang ngarep lemes. Bois. Apa cari Nabi? Wong sewu, mak. Wong sewu sallallahu alaihi Muhammad. Entar lagi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya sahabat wong sewu yang bikin sahabat Jabir tambah lemes. Wajahnya para sahabat yang 1000 itu wajah-wajah lapar lah. Wajah-wajah lah. Wajah lah. Mari kerja bakti aja. Gali pak. Nang gono nang Mekah apa nang Madinah 35-40 derajat. Iki ae ongkep kipasan kabeh. Gali parit pantes kelapa. Iku ae kelaparan iki lho. Hadir sholawatan rai-rai kelaparan iki. Kamari mas. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa mani kali pak? Parit datang Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nabi. Boleh saya masuk Jabir? Boleh Nabi. Adabnya Nabi Muhammad SAW, mau masuk rumahnya orang minta kak moro-moro melep koyo omahe de wong di ana wonge Nabi Muhammad SAW itu bu mas. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah Zahra, itu nok-tok pintu, tok-tok, Assalamualaikum Fatimah. Dijawab sama Sayyidah Fatimah, Waalaikumsalam Abah. Boleh saya masuk Fatimah? Mau masuk rumah putrinya. Boleh saya masuk Fatimah? Entar dulu Nabi, panjenengan sama siapa? Nabi ndak ono kocone omah biyen, Pak. Ndak iso ngintip. Sampean sama siapa, Abah? Saya sama teman saya. Oh, bentar Abah. Saya mau ambil kerudung. Kenapa? Karena ada laki-laki yang bukan mahram. Putri Nabi Muhammad SAW ono wong lanang yang bukan mahram pakai kerudung. Ambil kerudung wong lu jaga. Wah, enak kudungnya dinggo tempat pengajian toh. Ya enggak? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ambil kerudung, ada orang laki lain. Sallallahu Muhammad. Boleh saya masuk Jabir? Boleh Nabi. Mana dapurnya Jabir? Diantar sama sahabat Jabir. Ayo, istrinya Jabir mulai diadon sudah, gandumnya mulai diadon. Mana daging kambingnya Jabir? Ini Nabi. Diambil sama Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke panci dagingnya kambing, dagingnya anaknya kambing. Anak itu fabasoko, kemudian diludahi sama Nabi Muhammad SAW. Wa barokah dan diberkahi. Barokah, cukup. Ojo ditirung ya. Awas. Jari ini Habib, nek panganan gak cukup diido. Iki idune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nek idune saya sampean Mas. Nek idune saya sampean lho, katanya Habib Musin bosok. Katanya sego nih, basen hadirin. Idune saya sampai sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada yang bau di tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi itu Mas, Mbak, istri-istrinya Nabi itu tidak pernah kayak sampean. Tuku sampo, kondisioner, sabun, parfum, hand body, Rexonanya jelek. Kadang-kadang saya kecut itu. Coba ambilin sebelah. Istri-istrinya Nabi Muhammad SAW kalau kepengen wangi nunggu Nabi Muhammad SAW tidur.
keringat di dahinya Nabi Muhammad SAW diambil, dimasukkan botol, dipakai parfum wangi berhari-hari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Mbak yang sudah punya suami, bu, ibu-ibu muda yang sudah punya suami, sampean pulang dari sini, suami sampean barangkali tidak hadir, tidur dulu, lihat sampean tidur keringetan, ambilin keringetnya bojone itu, angguan parfum basin celok panik kecil. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada yang bau di tubuh Nabi Muhammad SAW, diludahi hadirin tuh barokah. Ntar lagi dimasak sampai mendidih, masak. Ayo sahabat masuk 10 prasmanan hadirin, pusan sahabat ngambil 10. Masuk 20 sahabat, masuk 50 sahabat, 100 sahabat, 200, 500 sahabat, 1000 sahabat, semua keluar dalam keadaan kenyang. Apa katanya sahabat Jabir? Kami tuan rumah makan terakhir ketika ngambil gandum dan ketika ngambil kuah kambing masih kebuk seperti semula. Barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean ojo macam-macam resepsi prasmanan, mangan terakhir jemuk gule alang ngoy ke renang di wae kok kuat gule es buah ini jemuk terakhir kari selasi ini mas. Barokahnya Nabi Muhammad SAW, rumahnya sahabat Jabir yang tadinya hanya cukup untuk 5 atau 6 orang didatangi Nabi Muhammad SAW menjadi rumah yang baru. Maka ketika dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ketika disebut orang soleh bakal turun rahmat. Sampeyan sebut cerita Habib Soleh Tanggul, sampeyan sebut cerita Ki As'ad Sukorejo, Ki Hamid Pasuruan, Sunan Ampel, Abu Bakar Gresik, Habib Hadal Haddar, Ki Soleh Latam, sampeyan cerita orang soleh, tanzilur rahmah, akan turun rahmat di tempat tersebut. Wakif inda dzikri sayyidi sholihin. Terus gimana rahmat yang turun ketika yang disebut-sebut adalah pemimpinnya orang soleh, yaitu nabinya saya sampean Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wakif indah huduri sayyidus sholihin. Terus gimana rahmat yang turun kalau pemimpinnya orang soleh hadir di tempat ini? Kenapa? Karena diriwayatkan ketika nanti mahalul qiyam, ketika berdiri itu diriwayatkan maulid apa saja, barzanjikah, dibakah, sintudurorkah, diamullamikah, itu diriwayatkan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu arwah Nabi Muhammad SAW itu hadir. Insya Allah, maka insya Allah sampean yang mulai awal tiap malam ikut majelis sholawat mahabbatun Nabi sampai malam hari ini, insya Allah pulang dari sini menjadi keluarga yang barokah, menjadi manusia yang barokah, rezekinya barokah, semuanya barokah. Barokahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.